Matius pasal 18. Yang terbesar itu seperti anak kecil. Ayat 1, pada waktu yang sama datanglah murid-murid itu kepada Yesus, dan berkata, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Lalu Yesus pun memanggil seorang anak kecil kepadanya, dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak berubah menjadi seperti anak kecil, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab itu, barang siapa merendahkan diri menjadi seperti anak kecil ini, ialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini di dalam namaku, ialah menyambut aku. "Jangan menjadi sontohan." Ayat 6. Tetapi siapa saja yang menyebabkan seorang dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini tersontoh, maka lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan digantung di lehernya, lalu ditenggelamkan di kedalaman laut. Celakalah dunia ini sebab batu-batu sontohannya, karena batu-batu sontohan itu perlu datang, tetapi celakalah orang itu, yang mendatangkan batu-batu sontohan itu. Sebab itu, jikalau tanganmu atau kakimu menyebabkan engkau tersontoh, potonglah dia dan buanglah daripadamu, karena lebih baik bagimu, masuk ke dalam kehidupan dengan timpang atau kudung, daripada dibuang ke dalam api yang kekal, dengan bertangan dua atau berkaki dua. Dan jikalau matamu menyebabkan engkau tersontoh, cungkillah keluar dan buanglah daripadamu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan satu mata, daripada dibuang ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, supaya kamu jangan menghinakan seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu bahwa di surga, malaikat-malaikat mereka itu selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Bapa tidak menghendaki seorang yang terkecil pun binasa. Ayat 11. Karena Putra Manusia datang untuk menyelamatkan yang sesat. Apakah yang kamu pikirkan, jikalau seorang mempunyai 100 domba, dan satu dari antaranya tersesat, tidakkah ia meninggalkan yang 99 ekor itu, dan pergi ke gunung-gunung serta mencari yang tersesat itu? Dan jikalau ia menemukannya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bersukacitalah ia atas seekor domba itu, lebih daripada atas 99 yang tidak tersesat. Demikian juga Bapamu yang di surga, tidak menghendaki satupun dari yang kecil ini binasa. Apabila saudaramu bersalah kepadamu, pergilah dan tunjukkanlah kepadanya kesalahannya di antara engkau dan dia sendiri saja. Jikalau ia mendengarkan engkau, engkau telah mendapatkan saudaramu kembali. Tetapi jikalau ia tidak mau mendengarkan engkau, bawalah bersamamu 1 atau 2 orang lagi, supaya dengan mulut 2 atau 3 orang saksi, setiap perkataan boleh diteguhkan. Dan jika ia menolak mendengarkan mereka itu, katakan hal itu kepada jemaat. Tetapi jikalau ia tidak mau mendengarkan jemaat itu, biarlah dia bagimu menjadi seperti orang kafir dan pemungut cukai. Bersatu dalam nama Yesus. Ayat 18. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu ikatkan di bumi akan terikat di surga, dan apa saja yang kamu lepaskan di bumi akan dilepaskan di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu sepakat di bumi tentang sesuatu hal yang mereka minta, itu akan dibuatkan bagi mereka oleh Bapakku yang di surga. Karena di mana ada 2 atau 3 orang berhimpun dalam namaku, di sanalah aku ada di tengah-tengah mereka. Mengampuni 70 kali 7 dan kemurahan hati. Ayat 21. Kemudian datanglah Petrus kepada Yesus serta berkata, "Ya Tuhan, berapa kalikah saudaraku yang berdosa kepadaku, harus saya ampuni, sampai 7 kalikah?" Maka Yesus berkata kepada mereka, Bukannya aku berkata kepadamu sampai 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7. Sebab itulah kerajaan surga, diumpamakan seperti seorang raja yang membuat perhitungan dengan hamba-hambanya. Dan ketika ia mulai menghitung, dibawalah seorang kepadanya yang berhutang kepadanya 10.000 talenta. Tetapi sebab ia tidak mempunyai apa-apa untuk dibayarkan, tuan itu memerintahkan untuk menjual dia, dan istrinya,
dan anak-anak, dan segala sesuatu yang ada padanya, untuk dapat membayarnya. Oleh sebab itu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, Tuan, bersabarlah tentang saya, maka saya akan membayar semua kepadamu. Lalu tuan dari hamba itu tergeraklah dengan belas kasihan, dan melepaskan dia dan mengampuni hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, bertemulah ia dengan seorang hamba lain yang berhutang kepadanya 100 dinar, lalu ditangkapnya serta dicekiknya, katanya, bayarlah hutangmu kepadaku. Lalu sujudlah kawan itu di kakinya dan memohon kepadanya, katanya, bersabarlah tentang saya, maka saya akan membayar semuanya kepadamu. Tetapi ia tidak mau, lalu ia pergi dan menyerahkan dia ke dalam penjara, sampai ia membayar hutangnya. Ketika hamba-hamba yang lain melihat apa yang telah dilakukannya, mereka sangat berduka cita, lalu datang dan berkata kepada tuan mereka tentang segala hal yang telah dilakukannya itu. Kemudian sesudah tuannya memanggilnya, dan berkata kepadanya, kamu hamba yang jahat, saya sudah mengampunimu semua hutang itu sebab kamu memintanya kepadaku. Bukankah seharusnya kamu juga berbelas kasihan kepada sesama hambamu, sebagaimana saya berbelas kasihan kepadamu? Maka marahlah tuannya, lalu menyerahkan dia kepada algojo, sampai ia membayar semua hutangnya kepadanya. Demikian juga Bapakku yang di surga akan berbuat kepadamu, jikalau masing-masing kamu tidak mengampuni kesalahan saudaranya dengan segenap hati.